Sebagian besar orang sekarang fokus pada pergerakan harga Bitcoin jangka pendek, apalagi setelah dump besar kemarin. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal besar banget yang terjadi kemarin yang kebanyakan orang tidak sadar. Dan hari ini gue akan bahas semuanya di video ini. Gue juga akan bahas soal update besar terkait MicroStrategy dan Michael Saylor, dan pertanyaan nomor satu yang muncul kemarin adalah apakah Michael Saylor akan menjual Bitcoin, karena dia ngepost chat dengan caption "We are about to see more green dots" dan seluruh market langsung heboh. Hari ini gue akan jelasin semuanya dengan detail, apakah ini risiko besar, apa yang sebenarnya MicroStrategy lakukan, apa dampaknya untuk market, dan apa yang gue percaya bakal terjadi ke depan. Jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir video ini. Selamat datang kembali semuanya. Di sini gue upload video seputar cryptocurrency dan bacakan rangkuman kondisi market kripto tiap hari biar kalian nggak ketinggalan. Kalau kalian baru pertama kali mampir, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Setelah candle besar merah kemarin, hari ini kita akhirnya lihat sedikit candle hijau, nggak besar tapi setidaknya ada tanda-tanda pemulihan kecil. Dan satu hal positif yang bisa kita lihat adalah Bitcoin membuat higher low ya. Tapi jangan terlalu cepat pulih, kita butuh konfirmasi. Saat ini kita berada di level yang lebih rendah dibanding beberapa minggu lalu, dan semakin rendah harga sekarang, semakin dekat kita dengan potensi bottom. Itu sebabnya gue pribadi masih menunggu drop signifikan untuk akumulasi Bitcoin lebih rendah. Untuk jangka pendek dan menengah gue siap dengan volatilitas, tapi untuk jangka panjang gue masih percaya bahwa 2006 akan jadi tahun besar untuk Bitcoin. Untuk Ethereum di sini juga menunjukkan pola yang sama seperti Bitcoin. Setelah candle merah besar muncul candle hijau ya di sini. Di situ juga ada market tradisional atau S&P 500 masih juga cukup kuat setelah drop kemarin. Hari ini pasar mulai bergerak pelan turun, tetapi gambaran besar tetap bullish ya. Situ juga diikuti dengan gold, juga terlihat masih sangat kuat di sini. Masalahnya Bitcoin tidak mengikuti kekuatan dari market tradisional maupun gold. Itulah yang bikin semua orang panik. Untuk altcoin ini harganya masih drop ya, dan seperti yang sudah sering gue bilang, hati-hati sama altcoin dalam fase seperti ini. Setiap hari ada unlock besar yang tidak mampu diserap market. Permintaan rendah unlock jadi tekanan jual, harga semakin naik dan turun. Altcoin pelan-pelan turun, turun, dan turun. Itulah kenapa fokus utama gue tetap di Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Tiga, tiga itu saja untuk akumulasi sekarang. Uh, dan di sini ada berita juga Vanguard ubah sikapnya ya. Guys, di sini salah satu berita paling besar kemarin, Vanguard perusahaan dengan 10 triliun aset yang sebelumnya anti Bitcoin atau anti kripto tiba-tiba mengubah kebijakannya di sini. Mereka kini mengizinkan trading Bitcoin ETF. Ya, ini gila sih. Timingnya lebih gila lagi. Mereka mengumumkan ini ketika harga Bitcoin sedang lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa berarti mereka melihat Bitcoin mendekati area bottom. Mereka ingin klien mereka beli di harga murah, dan mereka ingin mengejar profit seperti BlackRock ya. Ini sinyal bullish banget secara institusional, dan ini menunjukkan pergeseran sikap besar dari pasar tradisional. Tetapi karena market retail lagi penuh rasa takut, berita sebesar ini tidak membuat harga Bitcoin pump signifikan. Inilah tanda bahwa sentimen pasar masih sangat bearish. Kalau berita seperti ini muncul setahun lalu, harga pasti terbang. Dan sekarang kita lanjut ke berita Michael Saylor dan MicroStrategy ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling tunggu ini. Kemarin market heboh karena Michael Saylor ngepost chat dengan komentar green dot. Pertanyaannya, apakah dia akan jual Bitcoin? Apakah MicroStrategy sedang kesulitan dana? Dan sekarang kita punya jawabannya. MicroStrategy resmi umumkan mereka menambah cadangan tunai sebesar 1,44 miliar dolar ya. Mereka menaikkan cadangan Bitcoin menjadi 650.000 Bitcoin, dan ini penting karena ada rumor bahwa seller harus menjual Bitcoin untuk membayar dividen ke pemegang saham. Tapi dengan cadangan tunai 1,44 miliar ini, dia bisa membayar hampir 2 tahun dividen tanpa menjual Bitcoin. Ini bikin pasar sedikit lebih tenang. Tapi ada update yang membuat banyak orang takut. Strategi baru MicroStrategy menyatakan
Strategi baru MicroStrategy menyatakan jika harga MSTR di atas MNAP, mereka akan terbitkan saham baru untuk beli lebih banyak Bitcoin. Jika harga MSTR di bawah MNAP, mereka akan menjual Bitcoin atau derivatif Bitcoin. Ini berbeda dari pernyataan seller sebelumnya. Pernyataannya yang dulu kami tidak akan menjual Bitcoin dan sekarang kami akan menjual kalau berada di bawah MNAP. Ini bikin banyak investor panik. Apakah ini berbahaya? Pertanyaannya ya, apakah ini berbahaya? Menurut gue pribadi, ini sebenarnya lebih sehat. Kenapa? Karena MicroStrategy selama ini terlalu agresif beli Bitcoin di harga tinggi. Dengan cadangan tunai besar, mereka bisa tidak perlu jual Bitcoin saat panik, bisa beli Bitcoin saat crash, bisa bayar dividen tanpa stres. Gue pribadi malah berharap mereka tidak mendapat lebih banyak Bitcoin dari sini. Mereka sudah punya sekitar 3% seluruh supply Bitcoin. Kalau MicroStrategy punya 7-10% supply, itu bisa jadi berisiko sistematik bagi market. Gold cetak sejarah bulan ini naik 6% di November. Ini kenaikan 4 bulan berturut-turut. Silver bahkan naik hampir 100% tahun ini. Ini gila sih. Tapi ada polanya. Setiap kali silver melakukan kenaikan vertikal, biasanya diikuti koreksi besar bertahun-tahun. Gue percaya bahwa pada akhirnya sebagian besar likuiditas gold dan silver akan mengalir ke Bitcoin sebagai store of value digital. Kesimpulan dan tesis besar gue tidak berubah. Tidak ada yang rusak dengan fundamental Bitcoin. Likuiditas global masih kuat, institusi besar mulai masuk, volatilitas sementara ini normal. Gue masih percaya 2006 adalah puncak dari bull cycle. Selama beberapa bulan ke depan mungkin akan penuh ketakutan dan volatilitas, tapi untuk jangka panjang Bitcoin tetap berada di jalur yang sama. Itu yang bisa gue bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.